Kemudian Anda melihat ada kata diligent yang artinya rajin, juga sama dengan busy, adalah sama-sama kata sifat. Sehingga memerlukan to be is di situ, walaupun tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris diperlukan sebagai kata kerja. Silakan sekarang Anda belajar mengucapkan. She is diligent. Kalimat nomor 2, Susan tinggi. Susan adalah nama orang. Bahasa Inggrisnya Susan tinggi. Tinggi. Susan is tall. Bahasa Inggrisnya tall. Lalu Susan tinggi. Jadi kamu nulis dalam bahasa Indonesia Inggrisnya Susan tinggi. Gitu. Susan is tall. Nanti Inggrisnya salah nggak apa-apa. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to be dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, Susan tinggi. Jadi, seperti contoh kalimat nomor 1 tadi, bahwa is itu tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Jadi is itu hanya is itu ditambahkan pada kalimat, nggak ada artinya itu ya. tidak memiliki kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Susan adalah tinggi. Orang Dia kaya. yang disebut dengan benda, kemudian tall adalah kata sifat, sehingga to be sebagai kata kerja dalam kalimat itu yang tidak memiliki arti. Silakan sekarang Anda berlatih mengucapkan untuk kalimat ini. Susan is tall. Setelah Anda bisa membaca dengan benar, berikut Anda akan belajar membuat kalimat tanya. Apakah Susan tinggi? Ayo Inggriskan. Apakah Susan tinggi? Kembali kepada kalimat positifnya. Tall. Susan is tall. Susan tinggi. Sekarang membuat kalimat tanya dengan meletakkan is di depan kalimat. Is Susan tall? Itu sudah memiliki arti apakah Susan tinggi, dengan memindahkan posisi is ke depan kalimat untuk membentuk kalimat tanya. Sekarang silakan Anda untuk belajar mengucapkannya. Is Susan tall? Berikutnya, belajar membuat kalimat negatif yang menyatakan tidak. Susan malas. Susan tidak malas. Susan is lazy. Susan Kita tidak kembali malas. kepada kalimat yang tadi. Is not lazy. Susan is tall. Perhatikan susunan kata-katanya. Susan, is, dan tall. Membuat kalimat negatif, tambahkanlah not pada is, sehingga menjadi Susan is not lazy. Susan tidak malas. Berikut ini adalah contoh bagaimana menggunakan is not yang bisa disingkat menjadi isn't. Artinya sama, cara menuliskannya berbeda. Susan is not lazy. Disingkat menjadi atau isn't. Susan isn't lazy. Itu cara mengatakan bentuk negatif dengan cara Orang Inggris menyingkat kan kadang cepat. is dengan not menjadi Disingkat. isn't. Sekarang silakan Anda mengucapkannya. Mulai dari kalimat nomor 2. Susan is not lazy. Berikutnya, Susan isn't lazy. Kembali kepada kalimat yang pertama, Susan is tall. Susan tinggi. Ketika menyebutkan Susan untuk yang Coba kedua Susan kali, cantik. Ayo. Susan gantilah is dengan beautiful. kata ganti orang. Susan tidak cantik. Susan Anda is tidak not kembali beautiful. menyebutkan Susan, Apakah Susan cantik? Is tetapi Susan gantilah beautiful? dengan kata ganti Nanti she, kamu ganti benda, yang artinya dia. ganti tempat. She is beautiful. Dia cantik. Sama artinya dengan Susan is beautiful.
Silakan Anda belajar mengucapkan. She is beautiful. Itulah artinya. Dia cantik. Contoh kalimat nomor 3. Yanto pintar. Ayo Inggriskan. Yanto pintar. Yanto, nama orang laki-laki. Yanto is Pintar. ya. Clever. Boleh clever juga boleh. Yanto pintar. Yanto is clever. Kamu tulis dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kamu niat belajar bahasa Inggris dari dasar, buku ini pas banget buat kamu. Klik keranjang di kiri bawah untuk dapetin buku asli. Kalimat ini sama dengan kalimat nomor 1 dan nomor 2 tadi. Susunannya sama, yang berbeda adalah kata-katanya. Juga subjeknya berbeda. Yanto adalah seorang laki-laki. Yanto is clever. Yanto pintar. Sekarang silakan Anda berlatih mengucapkan untuk bahasa Inggris ini. Yanto is clever. Kamu tulis dalam bahasa Indonesia. Yanto pintar. Berikutnya adalah kalimat tanya. Nanti clever tulisannya Apakah Yanto terserah. pintar? Kembali kepada kalimat positifnya. Yanto is clever. Yanto pintar. Is Yanto clever? Anda tadi mendapat pembelajaran sebelumnya untuk kalimat nomor 1 dan nomor 2 yang juga sama membuat kalimat tanya dengan memindahkan atau meletakkan to be is di awal kalimat menjadi is Yanto clever? Apakah Yanto pintar? Sekarang Anda belajar mengucapkan. Is Yanto clever? Berikutnya adalah membuat kalimat Yanto negatif gemuk. menyatakan tidak. Is fat. Yanto tidak gemuk. Yanto is not fat. Yanto is not fat. Ya. Menambahkan not pada Fat to be tulisannya is terserah, yang penting untuk ditulis. membuat Tapi arti Indonesianya tidak. dulu, Inggrisnya nanti. Fat adalah gemuk artinya. Yanto gemuk, Yanto bawahnya is Yanto not fat. tidak gemuk, Yanto bawahnya lagi tidak gemuk. apakah Yanto gemuk? Silakan Anda mengucapkan. Yanto is not fat. Untuk mengatakan kalimat negatif dengan cara lain, yaitu menyingkat to be is dan not menjadi isn't. Isn't. Yanto isn't fat. Itu dalam pembicaraan, dalam percakapan biar Sama cepat, artinya. biar Yanto tidak singkat. gemuk. Yanto isn't. Sekarang silakan Anda belajar mengucapkannya. Yanto isn't fat. Yanto is clever. Ketika menyebutkan untuk kedua kali dan seterusnya untuk nama Yanto, silakan mengganti dengan kata ganti orang untuk orang laki-laki, yaitu he. He is faithful. Apa artinya faithful? He is faithful. Itu artinya dia setia. Setia. Nah, Silakan Anda belajar membaca. He is faithful. he is faithful, gitu ya. Nah, itulah tadi Kamu telah Anda kalau mau belajar mengenalkan sama orang juga bagaimana boleh. membuat I'm kalimat dengan faithful, subjek gitu ya. Apa artinya? seorang Saya setia laki-laki. loh. Ya. dan menggantinya dengan kata ganti orang he yang artinya dia. Terus kalau ada cowok bilang sama kamu, Berikut adalah summary I am faithful, terus kamu mau ringkasan bilang gimana? dari Mau pembelajaran bilang gombal yang tadi gitu. Anda pelajari. Bullshit ya. Laura is busy. Ya. Faithful. Laura Silakan adalah nulisnya subjek salah kalimat, boleh. Nanti dicari di kamus. diikuti Yang oleh penting be, Yanto yaitu is, setia, sebagai Yanto kata is kerja faithful. dalam kalimat Cari di itu, kamus. Kalau dan salah berikutnya, dicoret, busy tidak dihapus. adalah Ya, adjective, dicoret diganti. kata sifat, subjek, be, dan kata sifat. Itu rumus ya. Yanto is clever.
Yanto adalah subjek kalimat, kemudian is adalah be sebagai kata kerja, clever adalah Itu adjektif, teoriannya. kata sifat. Itu teori. Subjek, be, dan kata sifat. Itulah susunan kalimatnya. Laura is busy. She is diligent. Nama Laura ketika disebutkan kembali, Anda bisa menggantinya dengan kata ganti orang untuk orang perempuan, yaitu she. Diganti she. She is diligent. Dia rajin. Yang kamu tulis dia rajin. She adalah kata ganti Nanti orang. cari diligent untuk di orang kamus. Yang perempuan. salah, yang betul yang mana? Kalau salah dicoret, diganti. Yanto is clever. He is faithful. Faithful, ya. Nama Setia, Yanto faithful. ketika disebutkan kembali, Faithful. gantilah dengan kata ganti orang Kalau salah untuk dicoret. orang laki-laki. Cari di Yaitu kamus. he. He adalah kata ganti orang untuk orang laki-laki. Berikut ini adalah daftar kata sifat atau adjektif untuk Anda pelajari. Satu alat ini seharusnya tuh satu rumah itu minimal ada satu sih. Alat seperti ini tuh